Siapa yang bisa menyesatkan satu komunitas besar, masyarakat disesatkan kemudian dijerumuskan ke dalam kesengsaraan abadi, kalau bukan orang yang punya kekuasaan seperti Fir'aun. Nikmat kekuasaan adalah sebuah nikmat, namun kemudian diingkari oleh Fir'aun nikmat tersebut. Kehadiran seorang nabi yang membimbing umat manusia ke jalan Allah, nikmat, namun juga diingkari dan bahkan diperangi. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mendukung Fir'aun dan mati tenggelam bersama Fir'aun, binasa di dunia dan akan binasa di akhirat. Ini salah satu contoh. Jadi sekali lagi ayat ini akan berlaku sepanjang masa, tidak hanya setelah ayat ini turun hingga hari kiamat, namun sebelum ayat ini turun sampai manusia pertama kalau melakukan kekufuran atas nikmat Allah, dia tercakup dalam ayat ini. Siapapun, tidak sedikit tokoh-tokoh yang kemudian menyesatkan umatnya, menghancurkan negerinya hanya karena ambisi dia, ambisi politik, ambisi kekuasaan. Dia akan siap melakukan apapun demi kelanggengan kekuasaannya. Dihancurkan semua nilai-nilai mulia yang ada di masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang lumer dan kemudian bisa mendukung semua kesesatannya. Siapapun dia, di abad 20, di abad 21, kapanpun kalau dia melakukan hal yang sama, dia termasuk yang dimaksud dengan atau yang tercakup dalam ayat ini. Apa darul bawar tersebut? Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Neraka jahanam tempat mereka. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka. Kemudian Allah lanjutkan dengan menjelaskan model kufur kepada nikmat Allah itu seperti apa. Salah satunya yang ini sangat mendasar adalah yang Allah sebutkan dalam ayat lanjutannya. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Mereka menjadikan untuk Allah andadan, sekutu-sekutu. Mereka menjadikan untuk Allah andadan. Kata andad adalah bentuk jamak dari kata niddun. Niddun itu yang disepadankan, yang disepadankan dengan sesuatu yang lain. Mereka yang mempertuhankan sesuatu selain Allah, artinya telah mensejajarkan apa yang mereka pertuhankan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nid jamaknya andad. Inilah mereka contohnya, bahwa waja'alu lillahi andadan. Mereka menjadikan untuk Tuhan, untuk Allah, sekutu-sekutu, andad. Apa yang menjadi tujuan mereka? Apa yang menjadi tujuan mereka? Liyudillu an sabili. Untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Tidak cukup mereka yang sesat jalan setelah mengetahui jalan kebenaran, namun sengaja mereka tinggalkan jalan kebenaran, sengaja mereka tentang jalan kebenaran dan pembawa jalan kebenaran, kemudian mereka membawa kaumnya untuk sesat bersama mereka. Liyudillu an sabili. Ini yang menjadi tujuan para tokoh itu. Sebagian dari tokoh-tokoh itu sama sekali tidak percaya kepada arca-arca itu. Apa berarti kalau begitu mereka percaya pada Tuhan? Juga tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ateis. Namun mereka kemudian berpura-pura menjadi orang yang paling rajin merawat arca-arca sesembahan mereka. Tujuannya apa? Menyesatkan manusia. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan harta, untuk melanggengkan kekuasaan mereka, untuk melanggengkan bagaimana bisa mendapat harta sebanyak mungkin dari mereka yang telah disesatkan itu. Contoh di zaman Nabi banyak. Tidak semua orang-orang musyrik Makkah itu benar-benar musyrik, tidak. Ateis mereka, tidak percaya Tuhan sama sekali. Ya.
Namun paling rajin merawat arca-arca itu. Kenapa? Karena masyarakat memang harus disesatkan melalui arca-arca ini, ya, supaya mereka bisa tetap punya kekuasaan atas kaum-kaum yang telah mereka bodohkan dan mereka sesatkan tersebut. Salah satu di antara mereka sejarah menyebutkan adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan bukan orang yang percaya bahkan kepada arca-arca itu. Tidak percaya dengan arca-arca itu. Namun mengikuti arus yang harus menampakkan keimanan dia, keseriusan dia dalam menyembah kepada arca-arca, dia lakukan. Untuk apa? Supaya kekuasaan bisa tetap dia pertahankan dan kaum-kaum ini tetap mempertuankan dia, dan dari situ nanti akan mendapatkan kekayaan melalui kekuasaan yang dia dapat. Jadi kalau ada orang berebut kekuasaan kemudian untuk mengeruk kekayaan, jangan dikatakan ini adalah terobosan baru. Sudah zaman dulu ya ini semua model manusia itu. Ala ihal, kita kembali bahwa itulah yang disebutkan oleh Allah. Wa ja'alu lillahi andadan. Mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Liyudillu an sabilih, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Karena Allah mengatakan kalian menyesatkan mereka ini kan ada tujuan untuk melanggengkan kekuasaan kalian, dan dengan langgengnya kekuasaan kalian, kalian bisa mengeruk harta kekayaan dari mereka itu. Kalian akan mendapatkan kenikmatan atas kekuasaan yang kalian miliki, yang kalian dapat dari orang-orang yang telah kalian sesatkan tersebut. Maka kata Allah, qul, Rasulullah diperintahkan, katakan wahai Muhammad, tamatta'u, nikmati. Toh kenikmatan yang kamu dapat ini sesaat. Kalau tidak kamu duluan yang mati meninggalkan harta ini, harta dan kekuasaan akan meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkannya. Tidak akan lebih dari itu. Karena di antara salah satu riwayat Imam Ali ingin mengatakan demikian, Bashir malal bakhili bihadithin awaris. Berita gembirakan kepada orang yang pelit, yang kikir, memiliki harta yang banyak, yang merupakan nikmat Allah, yang mestinya dijadikan bekal untuk membangun rumah akhiratnya, namun dia kikir, bahkan untuk yang wajib-wajib pun tidak dia keluarkan. Kata Amirul Mukminin, kabar gembirakan kepada mereka. Ya. Bukan kabar gembira, itu kabar buruk, ya. Namun dalam konteks seperti ini dalam bahasa Arab sering Allah mengatakan kabar gembirakan kepada mereka-mereka yang kafir dengan siksa pedih di neraka jahanam. Ini bukan kabar gembira dan siksa pedih, ada namanya tahakkum. Dalam istilah sastra Arab namanya tahakkum, seakan mengejek itu. Kalau kamu ingin mendapatkan kenikmatan, inilah kenikmatan yang bisa kamu dapatkan, yaitu apa? Siksa terpedih yang Allah siapkan untuk kamu di neraka. Jadi basyir malal bakhil, kabar gembirakan kepada harta orang yang kikir, bihaditsin awaris, dengan sebuah peristiwa yang akan memusnahkan hartamu sekejap, atau kamu mati dan kemudian ahli waris menikmati semua harta yang kamu tinggalkan untuk mereka. Islam tidak melarang kita menyiapkan kekayaan yang kita sisakan supaya nanti ketika kita mati berpindah kepemilikannya kepada anak cucu kita atau anak istri kita dan ahli waris kita. Tidak dilarang, ya. Tidak dilarang. Bahkan ada aturan yang membatasi kesemena-menaan pemilik harta. Jangan karena kamu yang kerja, kamu yang memiliki harta, maka saya wasiatkan seluruh kekayaan saya untuk yayasan Islam yang bergerak di bidang tertentu untuk kejayaan Islam. Tidak dibenarkan. Ada batas, harta wasiat kan ada batas. Kenapa? Karena ahli waris itu punya hak atas hartamu. Selama kamu masih hidup itu harta kamu. Begitu kamu mati sudah bukan lagi harta kamu, harta ahli waris. Tapi jangan ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang satu berusaha, saya yang cari harta, kenapa saya harus wariskan kepada anak-anak
dan istri saya akan infakkan untuk jalan Allah supaya menjadi bekal saya di akhirat nanti. Lah anak kamu yang tinggal di rumah itu, rumahnya sudah saya wakafkan untuk masjid sebelah rumah saya. Terus anak kamu kemana? Terserah mau kontrak di mana, bukan urusan saya. Lah, tidak demikian Islam mengatakan. Ya. Nanti akan saya ceritakan satu riwayat kisah di zaman Rasulullah SAW. Namun jangan sampai juga kita sibuk mengumpulkan harta dari halal haram, kadang-kadang juga kita terjang. Kemudian semua ini saya persiapkan untuk anak-anak saya. Lah kamu tidak kepingin bersedekah untuk kaum fuqara masakin, kamu tidak ingin berinfak, berpartisipasi untuk semua kegiatan Islam yang menjayakan Islam, kok semua dikasihkan kepada anak cucu kamu, untuk ahli waris kamu. Lah jangan ada ifrat tafrit, ada ekstrim kanan ekstrim kiri. Tidak. Islam mengatakan kamu juga harus prioritaskan keperluan kamu di akhirat. Keperluan kamu di akhirat. Harta kamu yang benar-benar bermanfaat untuk kamu adalah yang sudah kamu kirim duluan ke akhirat berupa infak-infak, berupa bantuan-bantuan yang kita berikan, baik kepada individu-individu yang memerlukan maupun kepada lembaga-lembaga yang memerlukan, untuk kejayaan semua kegiatan yang berorientasi Ahlul Bait. Kita sebisa mungkin ikut berpartisipasi, karena itulah harta kita yang bermanfaat untuk kita. Selainnya belum tentu memberikan manfaat apapun. Di zaman Rasulullah SAW, beliau pernah lewat di sebuah kampung, melihat anak-anak kecil usia 10 tahun sekitar itu duduk di pinggir kampung dalam keadaan yang mengenaskan. Terlihat sekali kalau mereka sedang benar-benar sengsara. Kemudian Rasulullah bertanya, ini anak-anak siapa ini? Di kampung kumpul begini ada beberapa anak, ini anak siapa? Ya Rasulullah, anak teman kita fulan yang beberapa hari lalu meninggal dunia ya Rasulullah. Lalu kenapa mereka sampai terlantar di kampung begini, kata Rasulullah? Ya karena semua hartanya sudah dia infakkan di jalan Allah. Tak ngurus ya anaknya mau tinggal di mana, urus saja. Itu urusan ibunya, nanti yang akan nyarikan rumah lagi. Boleh jadi dia akan menikah dengan suami lain, punya rumah lah, boleh hal. Al-muhim anak saya, tanggung jawab saya selama saya hidup, tapi saya akan memprioritaskan ke nasib saya di akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Di mana orang itu dikuburkan? Ya sudah dikuburkan di pemakaman umum ya Rasulullah. Andai saya dibolehkan oleh Allah untuk mengeluarkan jasad mayit yang sudah dikubur di sebuah kuburan, niscaya saya akan keluarkan jasad orang itu dari kuburan kaum muslimin dan saya suruh makamkan dia di makam orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik. Tidak layak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Bagaimana dia menelantarkan anak-anaknya? Sekali lagi bahwa kita harus punya penyeimbangan yang rapi dalam hal yang seperti ini. Alaihal kita kembali ikhwan akhwat sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili qul tamatta'u. Nikmati. Ini sekali lagi ancaman, ya, ancaman dari Allah. Karena juga dalam sastra Arab seringkali yang namanya perintah itu tidak benar-benar bermaksud memerintah, tapi sebenarnya sebuah ancaman. Ini ancaman. Nikmati. Kalau kamu dengan tujuan kufur kepada Allah, menyesatkan hamba-hamba Allah, tujuannya untuk menikmati kekuasaan di dunia, menikmati harta di dunia, nikmati. Toh itu sementara dan sesaat. Setelah itu apa? Fa inna masirakum ilan nar. Kesudahanmu nanti berujung kemana? Ke neraka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini model pertama. Yang bisa masuk dalam cakupan adalah orang-orang yang badalu ni'matallahi kufran. Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban kita. Sebagai apa? Salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa kita mesti serius mencari tahu tentang Tuhan, tentang keberadaan Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan.
Apa di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama adalah karena syukrun ni'mah itu sifatnya wajib. Mensyukuri nikmat sekecil apapun yang kita terima dari pihak manapun itu sifatnya wajib. Lalu, apakah kita yang telah menikmati semua fasilitas alam ini yang Allah peruntukkan untuk kita? Nanti seperti dalam ayat-ayat selanjutnya Allah akan merinci itu semua. Masing-masing Allah telah berikan nikmat terbesarnya untuk kita. Bukan sekedar untuk individu per individu kita, tapi untuk yang namanya manusia yang Allah tempatkan di muka bumi. Telah Allah berikan sederet nikmat agar manusia bisa hidup dengan tenang di muka bumi dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah. Disiapkan semua fasilitas itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita yang telah mendapatkan nikmat, kita datang ke sebuah ruang yang namanya dunia penuh dengan nikmat. Nikmat mulai kita di perut ibu-ibu kita. Nikmat bagaimana ibu merawat. Jangan sampai bayi yang ada di kandungnya ini mengalami sesuatu yang buruk. Setelah kita lahir, Allah menitipkan rasa belas kasih, cinta dan kepedulian yang luar biasa di hati para ibu kepada kita. Sehingga dia akan dengan senang hati merawat kita, menanamkan rasa cinta perhatian di hati ayah-ayah kita, sehingga kita ketika bayi ditimang-timang oleh ayah-ayah kita. Tidak seperti bayi makhluk-makhluk tertentu, begitu lahir induknya berusaha memangsa dia. Alam sebuah nikmat, kita datang kemudian fasilitas ini semua nikmat. Apakah kita tidak perlu cari tahu ini nikmat siapa yang ngirim kepada kita ini? Ini semua nikmat siapa yang berikan kepada kita? Karena kita kalau tidak sampai berterima kasih, kita masih akan ada punya ganjalan dalam jiwa kita. Dalam hati kita, kita merasa masih berhutang. Seperti ketika kita entah bagaimana tahu-tahu masuk ke sebuah ruang yang di dalamnya penuh dengan serba-serbi hidangan dan kita dipersilahkan untuk menikmatinya. Setelah itu kita dihormati, disiapkan kamar segala macam, kemudian kita wassalam keluar, tidak pakai berusaha mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan ini. Ini super dablek berarti kita ya, demikian. Sangat luar biasa ini, tidak pekanya. Pasti kita akan mencari ini saya ini nyasar ke rumah siapa ini? Kok semuanya serba luar biasa? Paling tidak ingin tahu pemilik rumahnya siapa, saya ingin berterima kasih walaupun dengan kalimat saja, syukron. Karena kalau tidak, kita sampai rumah masih kepikiran, saya tadi tidak berterima kasih pada orang yang telah memberikan nikmat kepada kita. Lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa ini? Karenanya salah satu dari faktor yang mendorong manusia punya keseriusan untuk mencari tentang Tuhan karena dia ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak pernah berterima kasih dan tidak pandai berterima kasih, pada hakikatnya dia sudah keluar dari sifat kemanusiaannya. Binatang saja kalau kita berbuat baik kepadanya, dia akan berterima kasih kepada kita dengan menampakkan sikap-sikap yang hormat kepada kita. Alaihal, ini Allah mengatakan kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Nikmati, namun kesudahan kalian adalah kepada neraka. Sekali lagi, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah model dari manusia-manusia yang mengkufuri nikmat Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Kemudian contoh model manusia-manusia yang mencerminkan syajarah thayyibah, keimanan kepada Allah, syukur atas nikmatnya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridhonya. Ini Allah sebutkan dalam lanjutan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina amanu." Katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan
min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku, kata Allah, yang beriman, agar mereka menegakkan sholat dan menginfakkan dari sebagian yang telah kami rezekikan kepada mereka, baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan, sebelum datang hari di mana tidak lagi ada perniagaan dan tidak ada lagi manfaat yang didapat dari persahabatan. Sebelum hari itu datang, lakukan hal yang bisa mendatangkan ridha Allah dengan menegakkan sholat dan berinfak. Kita akan mencoba merenungkan beberapa bagian dari ayat ini. Pertama yang mengundang perhatian kita adalah bagaimana Allah memuliakan kelompok ini. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang kelompok pertama yang mengkufuri nikmat Allah, orang-orang yang telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Allah tidak menyebut mereka sebagai hamba-hamba Allah, padahal kenyataannya mereka juga hamba Allah. Tetapi ketika berbicara tentang orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan qul, katakan wahai Muhammad, li'ibadi, untuk kepada hamba-hambaku. Ini sebuah pemuliaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita orang-orang yang beriman diakui oleh Allah sebagai hamba-hambaku. Kita dengan alma mater tertentu saja kita sering bangga. Alma mater kita banggakan dan layak kita banggakan. Tidak ada salahnya. Namun ketika kita punya alma mater bahwa kita adalah hamba yang diakui oleh Allah, apakah ada yang lebih mulia dari dan lebih agung dari alma mater ini, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah? Siapa yang mengatakan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah? Allah sendiri. Katakan pada hamba-hambaku wahai Muhammad. Sekali lagi, ini adalah bentuk kelemah lembutan Allah, pemuliaan Allah yang sangat luar biasa. Dan ini didapat dikarenakan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan, tanpa ketaatan, tanpa menerjemahkan bimbingan Allah dalam keseharian, maka kemuliaan ini tidak akan didapat. Mereka akan sekedar menjadi makhluk Allah yang tidak pernah Allah akui sebagai hambanya. Hamba yang pengakuannya berupa pengakuan tasyrif, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka menegakkan sholat, agar mereka berinfak, dan kemudian mereka menegakkan sholat dan mereka berinfak. Saya tidak ingin masuk dalam teknis urusan kaidah bahasa Arabnya, karena rumit, saya sendiri tidak terlalu paham. Akan membingungkan buat saya ketika menerangkan, dan saya yakin yang mendengar akan lebih bingung dari saya. Ya. Karena saya tidak akan menjelaskan bagaimana ini kalimat qul li ibadi alladzina amanu yu'minu. Kalau para santri akan bertanya-tanya, kok enggak yu'minuna, yunfiqu kok tidak yunfiquna? Ini kan pastinya begini, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, tegakkan sholat, infakkan sebagian hartamu. Kemudian mereka bergegas melakukan sholat dan berinfak, menginfakkan sebagian hartanya. Tapi kalimat tegakkan sholat, perintah itu, infakkan sebagian hartamu tidak disebutkan. Tapi itu bisa difahami dari rangkaian ayat ini ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku. Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada hamba-hamba Allah ini? Yaitu perintah Allah, tegakkan sholat dan infakkan sebagian hartamu. Kalimat itu tidak disebutkan dalam ayat ini. Dalam rangkaian ayat ini tidak disebutkan. Tetapi yang disebutkan apa? Respon dari hamba-hamba Allah atas perintah Rasulullah. Tegakkan sholat, mereka menegakkan sholat. Infakkan sebagian harta,
yang kami telah anugerahkan kepadamu, mereka infakkan. Ini justru memberi kesan kepada kita bahwa hamba-hamba Allah ini adalah orang yang dengan perintah Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung bergegas melaksanakannya. Tidak perintah didengar telinga kanan, keluar telinga kiri, selesai. Tidak. Dia indahkan perintah ini. Karena langsung yuqimus shalah. Mereka setelah diperintah oleh Rasul untuk menegakkan sholat, mereka segera menegakkan sholat. Setelah diperintahkan oleh Rasulullah agar mereka menginfakkan harta-harta mereka, mereka infakkan sebagian harta mereka. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bagaimana mereka bergegas, yusari'un, berkompetisi cepat-cepatan untuk melaksanakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Dan ada anjuran dari Al-Quran, sabiqu. Sabiqu, kalimat sabiqu artinya ada dua orang atau lebih itu berlomba untuk sampai di finish lebih dahulu dari yang lainnya. Ada namanya sabiqu. Kalau lari sendirian, tidak sabiqu berarti. Tidak ada temannya, tidak ada lawannya. Jadi harus bergegas, berkompetisi. Islam mengatakan kita berkompetisi, bukan jor-joran, beda ya. Ini yang sana buat milad, ini berkatanya demikian, saya tidak mau kalah, saya buat milad di rumah saya yang lebih mewah lagi. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak kalah dengan jiran sebelah. Jiran sebelah sudah buat milad besar-besaran, masa saya tidak buat milad yang lebih besar? Ya. Kalau tujuannya untuk cuman pamer dan lain sebagainya, itu bukan termasuk dalam sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Tapi berkompetisi, berlomba untuk melakukan yang terbaik untuk kebaikan kesudahan kita di akhirat, itu diminta. Ada kalimat sabiqu, fastabiqul khairat, bercepat-cepatlah kamu dalam kebaikan, dan ada kalimat sari'u, bercepat-cepatlah. Semua kalimat-kalimat ini menunjukkan apa? Bahwa kita dianjurkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, jangan menunggu orang lain. Saya tidak mau berbuat baik dulu menunggu sebelah. Yang sebelah mengatakan saya nunggu sebelah, sampai yang nomor 10 saya juga nunggu yang nomor 1 sebelah sana itu. Akhirnya kapan terjadi? Iya. Ada cuman muter penantian saja. Ya. Kayak kita mau lomba lari start, yang di nomor 1 saya tidak akan lari duluan sebelum yang nomor 2. Yang nomor 2 mengatakan saya tidak akan lari sebelum yang nomor 3. Yang nomor 3 saya tidak akan lari sebelum yang nomor 4. Yang nomor 4 saya tidak akan lari sebelum yang nomor 1. Sampai malam pun tidak ada yang lari dari start. Ya, cuman jongkok tok semua. Tidak ada lari-lari. Kenapa? Karena saling menanti. Ala-ihal Islam mengatakan orang-orang yang dibanggakan oleh Allah sebagai hamba-hambanya itu adalah yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum. Ya. Sekarang kita akan coba kenapa dua item itu yang disebutkan, salat dan infak. Walaupun tentunya perintah Allah kompleks, banyak. Perintah Allah ini sangat banyak. Tidak cuman salat, tidak cuman infak. Semua kebaikan telah Allah perintahkan melalui Al-Qur'annya, melalui sabda Rasulnya. Tapi kenapa yang disebutkan dua? Karena dua itu adalah pilar dari semua kebaikan. Kebaikan yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah adalah salat. Salat itu mi'rajul mu'min. Mi'rajul mu'min. Artinya melalui salat hamba akan membumbung tinggi ke puncak kesempurnaan melalui salat tersebut. Melalui salat. Salat adalah selain yang akan meninggikan derajat kita, salat juga yang akan menjadikan seorang hamba punya ketahanan dalam menghadapi semua perubahan dan gejolak dalam kehidupan dunianya. Karena Allah mengatakan fasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah bantuan kamu untuk menghadapi problem kehidupan ini dengan kesabaran dan dengan salat. Salat adalah akan memberikan kita kekuatan untuk itu. Kenapa? Karena kita ketika salat terus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, sumber semua kekuatan yang akan menjanjikan dan memberikan semua kebaikan untuk kita. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang
kira-kira lebih kuat dari kita sebagai orang yang telah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita pasti sangat pede ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua urusan kita. Berapa banyak dalam kehidupan kita mengandalkan orang-orang yang punya jabatan, dan kemudian kita bisa tidur nyenyak, besok pagi semua problem saya akan beres. Kenapa? Saya punya orang dekatnya Ibu Gubernur. Kan begitu kenyataannya. Orang yang tidak punya sandaran terkadang tidak bisa tidur malam untuk menghadapi besok pagi problemnya apa. Lalu kita berhadapan dengan problem-problem besar sebesar apapun, problem-problem itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan problem untuk kita, dan Allah yang akan bisa mengangkat problem itu untuk kita. Tinggal tunggu kita tawakal kepada Allah, meminta dari Allah Subhanahu wa taala pembelaannya untuk menyelesaikan semua urusan kita. Salat itu adalah bagian yang apabila kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan, kita akan menjadi manusia yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu artinya kita dekat kepada titik kesempurnaan. Karena penghambaan kita tujuannya adalah mencapai kesempurnaan itu. Kesempurnaan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta adalah melalui salat. Tentunya sekali lagi tidak cuma sholat, tidak cuma sholat. Haji bagi yang telah mampu, puasa ketika datang bulan Ramadan, dan semua ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita itu adalah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Namun yang paling mendekatkan kita kepada Allah adalah melalui sholat, karena penekanan demi penekanan terkait kepada sholat. Sholat adalah sesuatu yang menjadi media utama hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat, idza hazabahu amrun, apabila Rasulullah diserang oleh sebuah masalah, maka beliau langsung sujud salat 2 rakaat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan akan didapat. Pikiran akan menjadi yang tadinya kusut dan kalut akan menjadi berlahan-lahan tenang, dan semua problem yang kelihatannya super ruwet bisa kita tangani dengan mudah. Kenapa? Allah telah ilhamkan kepada kita ketenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tadi malam saya sampaikan dalam salah satu majelis bahwa kalau kita sedang menghadapi problem, para ibu, para istri menghadapi problem dari suaminya, dari anaknya. Para suami menghadapi problem dari istrinya. Anak menghadapi problem dari ayah ibunya. Ayah ibunya punya muskilah yang muncul dari anak-anaknya, atau dari jirannya, dari tetangganya, dari manapun. Ada muskilah apapun. Yang namanya kesehatan terganggu, sakit sampai sakit yang parah, keterpurukan dalam ekonomi, kerugian yang diderita, walhasil pokoknya muskilah, super muskilah. Alhamdulillah kita sebagai orang mukmin langsung kita mulai cari mafatihul jinan, cari doa-doa penenang, doa-doa yang bisa melunasi hutang-hutang yang sedang melilit saya, cari doa-doa yang bisa menyembuhkan. Walhasil kamada. Ala kulli hal, ya. Kita ketika menghadapi masalah yang buruk yang sedang menghadang kehidupan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu baik, tapi kita tidak usah berbangga diri, tidak usah mengatakan bahwa saya ini orang yang paling istimewa. Buktinya ketika saya ada muskilah, saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlalu pede seperti begitu. Kenapa? Karena yang seperti itu bukan cuman kita yang mukmin, orang kafir musyrik pun seperti itu kenyataannya kalau menghadapi muskilah. Ada salah satu teman dalam perjalanan beberapa belas tahun yang lalu, dalam salah satu penerbangan dari salah satu negeri di Timur Tengah ke negeri yang lainnya. Kalau tidak salah dari Qatar mau ke Mesir atau ke salah satu negeri yang lainnya. Ala kulli hal, itu yang laki-laki, yang perempuan, tidak ada yang pakai kerudung. Semuanya sudah safirah katanya orang Arab.
buka kerudungnya, yang lakinya minta hidangan minuman keras dari pesawat segala macam. Al-muhim sudah hidupnya lepas kendali dari syariat Allah. Tidak lama kemudian kru pesawat mengatakan bahwa kita sedang mengalami kondisi buruk, tolong semua sabuk dipasang lagi, walhasil duduk di tempatnya, jangan-jangan keluyuran di pesawat. Tidak lama mulai terjadi goncangan yang sangat luar biasa. Sebelum goncangan itu, ketika diumumkan bahwa kita akan menghadapi kondisi buruk, itu sebagian dari ibu-ibu langsung buka bagasi di atas, buka tasnya, sebagian mengambil kudung, kemudian sebagian mengambil kitab-kitab wirid. Kenapa? Halas, ini muskilah, harus ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya kembali kepada Allah di saat muskilah itu bukan cuma kita pengikut Ahlul Bait yang rajin di pengajian-pengajian, hatta orang musyrik pun seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Qur'an, wa idza raqibu fil fulki, apabila mereka berlayar dengan kapal besar di lautan kemudian dihempas oleh ombak besar yang bisa saja menenggelamkan kapalnya, apa kata Allah? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah yang mengatakan mereka doa dengan ikhlas, bukan kita. Ngelihat ketika dia akan nangis-nangis berarti ikhlas. Itu penilaian kita. Jangan-jangan ini pencitraan orang nangis-nangis ketika doa. Jangan-jangan ketika dibacakan maktal Imam Husain kita nangis, bukan menangisi Imam Husain, menangisi muskilah kita sendiri di rumah. Jangan-jangan cuman dibarengkan saja dengan tangisan kita ketika mendengar maktal Imam Husain, sehingga seakan kita histeris nangis-nangis padahal tidak sedang menangisi Imam Husain. Ini sekali lagi Allah yang mengatakan mukhlisina lahuddin, ikhlas mereka. Di saat genting semua akan sadar tidak ada penyelamat yang bisa diandalkan kecuali sebuah kekuatan mutlak yang namanya Tuhan alam semesta, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi problemnya apa? Falamma najahum ilal barri, setelah diselamatkan balik lagi seperti kehidupan semula. Itu yang mungkin membedakan kita dengan mereka. Kita alhamdulillah ketika sudah menghadapi musilah, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah problem dan kegentingan muskilah kita disingkirkan oleh Allah, kita tetap masih mestinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya kalau kita diuji oleh Allah dengan problem-problem kesulitan dalam kehidupan, yakinlah bahwa itu ujian ringan buat kita. Ujian ringan. Dan insya Allah kita banyak sukses. Banyak sukses. Yang tidak bisa nangis di atas sejadahnya. Pasti. Ada muskilah. Ya. Apalagi ketika semua mulai tidak lagi peduli dengan kita. Teman-teman yang dulunya peduli sudah mulai meninggalkan kita, maka satu-satunya adalah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu kalau sifatnya keburukan, seringkali kita bisa sukses. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi problem yang serius, yang mengerikan adalah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat. Diuji punya suami yang khair, diuji punya istri yang khairah, diuji oleh Allah dengan punya anak-anak yang berprestasi. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan berlimpahnya kenikmatan dan harta kita, sebuah ujian. Seringkali saat itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji, Allah karuniakan kamu mendapatkan jodoh. Ala kulli hal, hari pernikahan adalah hari yang paling bersejarah, kan begitu? Kita akan meninggalkan masa tertentu untuk memasuki masa tertentu lain. Yang tadinya masa lajang akan masuk dalam fase kehidupan berumah tangga. Kapan dimulai? Ya sejak hari atau sejak saat-saat kita merayakan pernikahan kita. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan jodoh kepada kita, kan begitu. Lalu kita awali hari yang merupakan karunia dan nikmat Allah dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyeting semua acara
pernikahan kita, acara resepsi kita, yang tidak lagi tersisa apa yang bisa mengingatkan identitas kita sebagai pecinta Ahlul Bait. Wala'iyadzubillah. Berarti awal ini, awal setatnya sudah dirancang dengan agenda-agenda yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi celaka ke depan. Akan merusak taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan ini kan hari yang sangat momen bersejarah buat saya ini. Kalau saya cuman mengikuti aturan yang dalam syariat kan tidak sama dengan jiran-jiran sebelah nanti ya. Dengan teman-teman saya yang lain, akhirnya semua diterjang. Semua diterjang. Yang biasanya pakai kerudung, pakai jilbab rapi untuk malam pernikahan resepsi sudah. Nanti setelah itu besok insya Allah kita taubat. Siapa yang menjamin kalau kita bisa taubat setelah itu? Itu problemnya. Tetapi kita sudah menantang Allah di hari awal kita mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang pertama adalah sholat, kedua adalah infak. Hubungan kita dengan sesama manusia adalah melalui infak. Infak, sekali lagi Islam tidak pernah membatasi nominal yang harus kita infakkan. Masing-masing dengan keluasan hartanya. Yang punya harta berlimpah dia bisa berinfak lebih banyak dari yang lainnya. Yang tidak memiliki dia bisa berinfak sedikit. Yang sama sekali tidak memiliki apapun dia bisa berinfak tidak dengan hartanya. Karena infak dalam Islam tidak pernah dibatasi dengan sumbangan dan donasi-donasi harta yang kita berikan. Posisi kita, kedudukan kita, melalui kedudukan itu kita bisa menolong orang, kita tolong orang. Kekuatan kita, dengan kekuatan itu kita bisa menolong orang, kita akan tolong orang dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, apapun. Kita punya banyak. Kita yang tidak punya harta berlimpah pun sebenarnya kita punya deposit kekuatan yang sangat luar biasa, deposit nikmat Allah yang sangat luar biasa, bisa kita infakkan. Bisa kita infakkan. Tujuannya satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berinfak harta itu artinya kita melatih diri kita untuk tidak terlalu cinta kepada dunia yang mengikat kita seperti yang pernah saya terangkan. Tetapi sekali lagi infaknya tidak terbatas pada infak harta. Ada infak-infak yang lainnya. Karena itu disebutkan wa yunfiqu mimma razaqnahum. Berinfak, menginfakkan sebagian yang telah kami karuniakan. Tidak disebutkan itu harta. Ada yang sirran, ada yang alaniyatan. Dalam keadaan rahasia dan dalam keadaan berterang-terangan. Kalau kita berbicara mana yang lebih afdal, kita infak. Kalau kita bicara sementara ini bicara infak harta ya. Mana yang lebih afdal? Infak dalam keadaan rahasia atau infak dalam keadaan terang-terangan? Mana yang lebih afdal? Jawabannya tidak bisa dijawab ini yang lebih afdal atau itu. Kondisi yang akan menentukan. Kondisi yang akan menentukan. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang infak sirron, ada dua sisi terkait dengan infak sirron itu. Pertama terkait dengan yang berinfak, dan kedua terkait dengan yang menerima infak, yang menerima santunan dari kita. Terkadang kita harus merahasiakan santunan kita. Walaupun kalau saya berinfak terang-terangan, saya tidak mungkin terjebak dalam riya. Insya Allah saya tidak riya, tetapi saya akan menjaga kehormatan orang yang saya infak untuknya, maka saya berinfak pada dia sirron untuk menjaga harga diri dia. Jadi terkadang itu menjadi perhatian untuk kita pertimbangkan dalam melakukan infak-infak tersebut. Terkadang infak secara alaniatan jauh lebih afdal. Kenapa? Ketika infak secara sirran tidak akan bisa menggugah semangat yang lainnya untuk meniru kebaikan itu. Maka infak secara alaniatan juga diperlukan. Tentu sekali lagi bagi orang yang tidak akan terjebak dalam riya ya. Saya berinfak paling tidak supaya teman-teman saya ikut juga nyumbang,
Karena sumbangan saya belum tentu mencukupi apa yang dibutuhkan. Butuh patungan orang banyak. Kalau saya secara rahasia, apalagi saya tidak bercerita tentang kebutuhan orang itu, siapa yang tahu kalau orang itu sedang membutuhkan? Saya harus demonstrasikan ketika saya berinfak, supaya teman-teman yang lainnya tergugah untuk melakukan itu. Jadi sifatnya kondisional. Terkadang infak sirron itu lebih utama, terkadang infak alaniyatan itu lebih utama. Apa yang dilakukan oleh para imam suci Ahlul Bait? Di antaranya Az-Zahra salamullah alaiha. Sebagian infak beliau dengan infak harta. Sebagian infak beliau dengan infak selain harta. Disebutkan dalam riwayat. Ketika saya membaca riwayat itu, saya bisa membayangkan betapa Zahra salamullah alaiha. Kita bisa bayangkan Zahra putri Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Selain beliau adalah putri Rasulullah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, beliau adalah Sayyidatun Nisa'i al-alamin, Sayyidatun Nisa'i ahlil jannah. Tidak ada manusia yang bisa menandingi kemuliaan beliau. Manusia paling mulia setelah ayah dan suaminya. Makhluk Allah yang paling mulia. Apa yang beliau lakukan? Beliau menerima jasa gratisan dari tetangga-tetangganya yang ajus-ajus, yang tua-tua, yang tidak bisa menggiling gandum untuk menjadi tepung. Didatangi rumahnya oleh Zahra, saya akan giling gandum itu di rumah saya untuk kamu. Didatangi rumahnya ajus-ajus yang tidak bisa menggiling. Sekarang sudah tidak musim orang giling-giling sendiri ya. Kita beli tepung di pasar selesai. Zaman dahulu tidak ada orang jualan tepung, beli gandum dan kemudian digiling, dan gilingannya pakai ruha. Ruha itu kan batu yang juga ditumpuk oleh batu, ada lubangnya, nanti dimasukkan kemudian digiling. Nanti keluar, setelah halus keluar. Tinggal kita sesuaikan halusnya seperti yang kita maukan seperti apa. Berat batu yang digiling di batu. Disebutkan bahwa Zahra meminta dari orang-orang, saya gilingkan. Infak tenaga dari Zahra salamullah alaiha. Sebagian kemudian Zahra membawakan air, dipikul sendiri air itu ke rumah beberapa orang-orang tua wanita yang ada di kota Madinah. Ini bukan wanita biasa, wanita Sayyidatun Nisa'il Alamin. Kalau itu kerjaannya Ali bin Abi Thalib yang memikul, orang mengatakan wajar kerjaannya orang laki yang punya kekuatan sangat luar biasa. Namun Zahra salamullah alaiha, itu yang beliau lakukan. Dalam berinfak untuk orang lain seperti itu. Disebutkan dalam salah satu riwayat bagaimana ketika ada seorang Arab Badui tua dari dusun yang jauh dari kota Madinah, kemudian datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, aku adalah orang yang sudah tua, yang sekarang sedang kelaparan, dan baju saya compang-camping seperti ini. Saya tidak punya kendaraan untuk bisa pulang ke desa saya yang berhari-hari untuk bisa sampai ke desa saya. Ya Rasulullah, sumbang saya dengan sesuatu ya Rasulullah. Untuk saya makan hari ini, saya pakai baju yang layak, dan saya bisa pulang ke kampung saya. Maka Rasulullah ketika itu tidak punya apa-apa. Rasulullah mengatakan, dan Rasulullah tidak meminta kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan kepada orang itu, kamu datang ke rumah itu. Kamu datang ke rumah itu. Itu rumah putri saya. Kamu minta dari situ. Datanglah si orang tua itu mengetuk, Assalamualaikum ya binta Rasulillah, salam atasmu wahai putri Rasulullah, wahai Fatimah. Saya seorang tua yang sedang kesusahan, saya lapar, butuh makan, saya butuh baju yang layak, saya butuh dana untuk pulang ke rumah saya, tolong sumbang untuk saya. Tidak ada yang dimiliki oleh Zahra salamullah alaiha, tidak ada penumpukan bahan makan di rumah Zahra salamullah alaiha. Andai ada akan diberikan gandum untuk mereka, tidak ada. Maka Az-Zahra kemudian mengambil kulit domba yang biasa dipakai untuk tidur putra beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Tidurnya di situ, di atas kulit yang sudah disamak tersebut, yang sudah dibersihkan dan dikeringkan. Maka diambillah, dan resikonya apa? Nanti malam berarti putra-putranya tidak akan lagi bisa menikmati tidur di atas
hamparan kulit domba tersebut. Entah akan tidur mungkin di lantai langsung, di tanah, atau akan di tempat lain. Al-muhim tidak ada lagi yang bisa disumbangkan oleh Zahra kecuali itu. Digolonglah oleh Zahra, diberikan, wahai Pak Tua, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Ketika dilihat oleh si Pak Tua itu, Zahra bisa membaca bahwa orang ini menganggap sedikit, tidak ada nilainya. Kata Zahra, ini bisa kamu jual, mungkin bisa cukup untuk makan sekali 2 kali, dan kamu bisa menutupi rasa lapar kamu. Ketika menyaksikan wajah orang itu seakan merasa ini sangat tidak berharga barang ini, maka Zahra kemudian melepas kalung itu. Kalung satu-satunya yang tidak terlalu mewah. Kalung yang tidak terlalu mewah. Jangan dikatakan berarti punya kalung yang mewah. Kita seringkali ingin memberikan gambaran-gambaran yang berlebihan. Sebelum saya lanjutkan, saya contohkan. Kadang-kadang kita terlalu semangat, bukan kita lah, orang lain. Terlalu semangat, kemudian memberikan keterangan tentang Ahlul Bait yang tidak real. Ketika kita membaca ayat yang mengatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un, yang terkait dengan sedekah Imam Ali ketika beliau dalam keadaan ruku', ada orang masuk ke masjid Nabi meminta bantuan dan para sahabat yang ada di sekitar masjid dan di dalam masjid tidak ada yang merespon si pengemis itu, maka Ali melambaikan tangannya sebagai isyarat agar cincinnya diambil. Kemudian Allah turunkan ayat tersebut, ayat pujian teragung untuk Ali bin Abi Thalib, di antaranya ayat al-wilayah tersebut, yang kemudian mensejajarkan wilayah Ali dengan wilayah Allah dan Rasulnya. Kemudian sebagian orang yang cara berpikirnya agak kebalik mengatakan pasti cincinnya itu sangat mahal harganya sampai Allah turunkan ayat, kan begitu. Padahal kemudian dia mengatakan itu ternyata, kata dia, tidak tahu dari mana sumbernya, dapat ilham dari mana saya tidak tahu, dan ini ditulis di kitab dan dikritik oleh para ulama, mengatakan bahwa cincin Ali bin Abi Thalib yang disedekahkan itu bisa dipakai, atau harganya kalau uang rupiah kurang lebih ya, bisa ratusan juta. Ajib. Gimana Ali bin Abi Thalib pakai cincin ratusan juta sementara penduduk Madinah kelaparan, tidak dijual saja untuk disumbangkan? Maksudnya ingin memuliakan Ali bin Abi Thalib, bahwa sedekah ini pasti mensedekahkan sesuatu yang sangat berharga. Karenanya Allah turunkan ayat yang sangat mulia untuk Ali bin Abi Thalib. Mereka lupa bahwa apresiasi Allah, penghargaan Allah terhadap amal seorang, walaupun itu infak, tidak tergantung kepada nominasi yang diinfakkan, tetapi nilai si penginfak, jiwa si penginfak, keikhlasan si penginfak, itu yang menentukan. Cincin Ali bin Abi Thalib kalau dijual tidak ada harganya, bukan yang dengan mata yang harganya puluhan atau ratusan juta, tidak. Memangnya Ali bin Abi Thalib mau berbangga-bangga dengan memakai aksesoris yang mahal-mahal seperti itu, seperti sebagian kita? Alaihal, kembali bahwa setelah itu Fatimah melepas kalungnya dan berkata kepada Pak Tua itu, wahai Pak Tua, ini bisa kamu jual, dan dari uang yang kamu dapat kamu bisa beli pakaian, kamu bisa beli makanan untuk bawa pulang juga ke keluargamu. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah atas perintah Rasulullah, nanti kamu setelah datang dari rumah putri saya, kamu datang ke sini. Maka orang itu datang, ya Rasulullah, saya diberikan ini oleh anakmu. Maka Fatimah ketika memberikan berkata kepada saya, mudah-mudahan dengan pemberian ini akan menjadi kebaikan untukmu, wahai Pak Tua. Kata Rasulullah, benar apa yang dikatakan oleh putriku, tidak ada yang lebih baik dari apa yang akan engkau dapat dari sumbangan yang diberikan oleh putriku Fatimah Zahra salamullah alaiha. Maka kemudian ada yang bertanya atau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, izinkan aku membeli kalung ini.
Si Arab Badui ketika ditanya, kamu mau jual berapa? Saya cuma butuh makan beberapa kali. Bayangkan, dia tidak tamak-tamak ini orang Badui. Saya cuma butuh makan beberapa kali. Kalau saya sudah sampai rumah, saya insya Allah bisa makan. Untuk perjalanan saya butuh makan beberapa kali. Saya butuh pakaian yang layak untuk saya pakai, dan saya butuh kendaraan, onta atau kuda yang menyampaikan saya ke kampung saya. Kata ya Ammar, saya beli dengan harga yang spektakuler, harganya luar biasa. Diberi dengan ratusan dirham oleh Ammar bin Yasir, dan ini kendaraan kuda saya untuk kamu sebagai harga itu juga. Maka katanya si Arab Badui, sungguh royal kamu memberi harga untuk barang saya ini. Maka setelah itu diambil oleh Ammar, dibawa pulang, dibersihkan dengan dilumuri minyak wangi, ditempatkan di tempat yang indah, kemudian dibawa balik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kalung yang saya beli dari si Arab Badui ini yang mendapat sumbangan dari putrimu, saya serahkan untuk kamu bersama budak saya ini ya Rasulullah. Budaknya disuruh untuk membawakan kepada Rasulullah. Kalung ini dan budak ini saya serahkan kepada kamu ya Rasulullah, apa yang kamu akan lakukan terserah. Maka Rasulullah berkata kepada si budak ini, kamu kembalikan kalung ini ke rumah putriku Fatimah, dan katakan bahwa kalung ini dan aku juga terserah kamu mau kamu apakan. Maka ketika datang dibawa oleh si budak muda itu, budak remaja kepada rumah Fatimah, ini kalung dari ayahmu Rasulullah yang sedang duduk bersama para sahabatnya, dan beliau berpesan, ini menjadi milikmu dan terserah mau kamu apakan, sebagaimana saya ini sekarang menjadi budakmu, terserah mau kamu apakan. Maka kata Fatimah, kalau ini saya terima dan kamu saya merdekakan dari perbudakan. Baliklah si budak itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak melihat sebuah kalung yang lebih berkah dari kalung ini. Dia bisa memberi makan orang yang sedang lapar, dia bisa memberi pakaian layak bagi orang yang compang-camping pakaian, pulang ke kampungnya, dan dia bisa memerdekakan seorang budak seperti saya. Kata Rasulullah, apa yang heran dari kamu? Apa yang heran dari kalung yang disumbangkan oleh putriku ini? Itulah keberkahan sekali lagi Fatimah ketika berinfak. Dalam contoh ayat tadi, yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum, adalah teladan bagi kita. Fatimah adalah teladan kita, teladan bagi kita kaum mukminin dan kaum mukminat, bahkan teladan bagi umat manusia. Alaihal, untuk renungan-renungan pada ayat-ayat yang berikutnya kita akan insyaallah lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ala kulli hal, kita masih dalam suasana hari-hari yang terkait dengan kelahiran Az-Zahra salamullah alaiha. Maka mudah-mudahan penutupan dengan menyampaikan cerita terkait dengan Az-Zahra salamullah alaiha menjadikan kita mendapat keberkahan dari keberadaan beliau, keberkahan dari doa-doa beliau yang dipanjatkan untuk umat ayahnya, untuk para pecinta, para keturunannya yang suci, para imam ahlul bait alaihim afdhalus salati wassalam. Dan tentunya itu yang menjadi harapan utama kita untuk kemudian kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Karena beliaulah yang punya maqam yang sangat luar biasa, maqam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau dipersilakan untuk masuk ke dalam surga, beliau berhenti di depan pintu surga dan kemudian menoleh ke belakang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mal tifatuki ya Fatimah ya binta Muhammad?" Apa yang menyebabkan kamu menoleh ke belakang? Ya Rasul, ya wahai Allah, saya ingin kamu buktikan kepada seluruh penghuni mahsyar tentang keagungan makomku. Aku akan memberikan yang terbaik untuk para pecintaku dan pecinta para imam dari keturunanku. Maka Allah mengatakan, berilah syafaat kepada siapapun yang pernah melakukan kebaikan demi kamu wahai Fatimah, yang melakukan kebaikan sekecil apapun kepada siapapun demi kamu wahai Fatimah.
dan itu akan menjadi sangat luar biasa. Kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang terliputi oleh syafaat Az-Zahra salamullah alaiha. Dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terlalu panjang waktu yang saya ambil untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya secara pribadi dan untuk para hadirin dan hadirat. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.